Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, DIAN 18042080. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah Pemerintahan Negari atau Desa, pertemuan 15, yang mana kali ini saya membahas mengenai permasalahan di wali negari, desa ataupun kelurahan Bantar Buat. Yang pertama, latar belakang masalah. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terbentuk dari hubungan atau interaksi antara berbagai individu atau kelompok. Setiap individu atau kelompok dalam kehidupan kesehariannya selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai adalah suatu gagasan atau konsep tentang apa yang dianggap penting oleh seseorang dalam hidupnya. Nilai itu merupakan pandangan atau keyakinan seseorang bahwa itu baik, berharga, patut, atau pantas untuk dimiliki dan ia lakukan. Contohnya, menghargai orang lain, orang yang lebih tua, seperti guru, orang tua, dianggap lebih baik oleh masyarakat. Berarti hal itu berguna, berharga, dan pantas untuk ia miliki. Interaksi sosial antara berbagai individu selalu didasari oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga interaksi yang dilakukan sesuai dengan diharapkan dan dapat menciptakan suatu kehidupan masyarakat tertib, sopan, dan teratur. Dalam adat istiadat, status mama adalah seorang pemimpin bagi kaumnya dan juga pemimpin bagi keluarga sendiri. Sebagai pemimpin kaum, ia harus dapat mengurus, menjaga, dan mengontrol semua aspek yang ada dalam kaumnya, baik itu dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Sebagaimana yang tergambar dalam falsafah adat berikut ini. Kaluang paku kacang belimbiang, tampurong lenggang denggokkan, anak di pangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Falsafah itu sangat menyiratkan arti yang sangat dalam. Anak di bangku bermakna bahwa anak kandung dari mama itu sendiri harus dibesarkan mama dengan mata pencaharian sendiri. Sedangkan kemenakan dibimbing berarti seorang mama harus mampu menuntun kemenakannya dengan harta pusaka yang ada, mampu memberikan arahan dan pedoman agar harta pusaka yang dimiliki memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan non-materi. Mama memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan non-materi seperti pendidikan agama dan ilmu pengetahuan mengenai adat istiadat. Makna dari orang kampung dipertenggangkan adalah orang mama itu harus peduli terhadap lingkungan sosialnya. Falsafah adat di atas menggambarkan kepemimpinan seorang mama, di mana seorang mama harus dituntut adil dan bijaksana dalam menjalankan peranannya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak di antara peranan mama yang mengalami pergeseran. Pada akhir ini, mama tidak lagi menjalankan peranannya dan lebih terfokus pada keluarga intinya. Maka fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pergeseran peranan nini mama. Yang B, dampak dari permasalahan tersebut. Pergeseran peran mama. Terdapat 3 peran mama yang tergeser. Yang pertama, peran mendidik. Yang kedua, peran harta pusaka. Dan 3, peran perkawinan. Peran mendidik. Mama berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal perluasan peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan. Kewajiban itu mendidik kemenakannya adalah diambil alih oleh lembaga sosial sebagai lembaga pendidikan formal dan diawasi oleh orang tua. Yang kedua, peran harta pusaka. Peran mama dalam bidang harta pusaka adalah memelihara, mengawasi, pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka. Mempertahankan supaya harta tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Mama juga berperan dalam pengembangan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakannya dapat terjamin. Peran mama dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan harta pusaka kurang dijalankan karena banyak harta pusaka yang telah dijual. Peran yang ketiga, perkawinan. Peran mama dalam perkawinan kemenakan adalah mencarikan jodoh bagi kemenakan, khususnya kemenakan perempuan. Penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya. Mama juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan. Tapi juga jika mama kekurangan biaya, maka harta pusaka yang
dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan keponakannya. Kecenderungan untuk hidup dalam bentuk keluarga abadi semakin meningkat. Selanjutnya, faktor penyebab pergeseran peranan mama. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, perkembangan zaman, kesenjangan ekonomi, dan yang ketiga, menurunnya pengetahuan adat. Perkembangan zaman. Perubahan zaman telah mengubah cara pandang masyarakat yang lebih individualis. Perubahan yang terjadi dalam banyak mengubah sudut pandang adat. Fenomena yang melanda saat ini tidak hanya merubah dan cara pandang seseorang, namun juga telah merusak dari sistem kekerabatan yang ada, terutama hubungan antara mama dan keponakan. Salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan mama mengalami kemunduran secara moral. Padahal sebagai orang yang paling terpandang harusnya mampu menjadi contoh, tapi pada kenyataannya malah berbanding terbalik. Ibarat pepatah adat, kini tungkek nan lah membawa rabah. Artinya tiang yang untuk memperkokoh bangunan malah tumbang terlebih dahulu. Selanjutnya, kesenjangan ekonomi. Seiring dengan perubahan zaman yang terjadi saat ini, di mana tidak hanya berdampak terhadap perubahan gaya hidup manusia, tetapi juga menjadi awal penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi di mana-mana. Dari fenomena yang terjadi di atas, bahwa kesenjangan ekonomi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara global. Tentunya hal ini juga dialami masyarakat negara yang terbuat. Kesenjangan ekonomi yang terjadi membuat mama mau tidak mau harus lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, menurunnya pengetahuan adat. Saat ini masyarakat mengalami kemunduran mengenai pengetahuan adat, yang akibatnya karena ketidaksepahaman seorang mama dengan fungsi dan peranannya. Sebagai seorang mama, tentu beliau memiliki kewajiban untuk mengajarkan pengetahuan adat kepada keponakannya, agar kelak keponakan sebagai generasi penerus mampu mewariskan pengetahuan adat kepada generasi selanjutnya, yang bertujuan agar kelestarian budaya tetap terjaga. Tapi pada saat ini seorang mama malah tidak memahami dengan peranannya sendiri. Maka dari itu muncul keraguan dari generasi muda untuk lebih mendalami masalah adat. Padahal ada pun alasan karena pendidikan adat itu dianggap penting terlebih pada generasi muda. Karena dengan generasi muda memahami tentang adat istiadat, tentu mereka juga akan mewariskan kepada generasi selanjutnya. Namun jika generasi muda saat ini tidak paham dengan adat istiadat, tentu akan berdampak terhadap generasi selanjutnya yang tentu semakin tidak paham dengan adat istiadat. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak di antara peranan mama yang mengalami pergeseran. Mama telah disibukkan dengan urusan pribadinya, yaitu mengurus dan memenuhi kebutuhan anak istri. Banyak di antara mama saat ini yang tidak lagi memahami apa peranannya semestinya. Adapun penyebabnya, yang pertama adalah perkembangan zaman telah mengubah pelaksanaan adat istiadat dan pola pikir dan cara pandang dari masyarakat yang lebih individualis. Kedua adalah kesenjangan ekonomi yang buat seorang mama sebagai kepala keluarga harus lebih terfokus dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Ketiga adalah memenuhi pengetahuan tentang hal ini merupakan komponen yang mendasar, di mana pengetahuan tentang adat merupakan komponen yang paling penting untuk mempertahankan nilai dan norma yang ada di dalam seringkah negari. Dan yang terakhir, solusi permasalahannya. Yang pertama, pergeseran peran dari seorang mama memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur dari masyarakat, baik dari kalangan mama, cerdik pandai, alim ulama, agar perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari perubahan global tidak membawa dampak pengikisan terhadap nilai adat yang telah tumbuh sejak zaman dahulu. Diperlukan kesadaran dan keikhlasan dari keponakan untuk memberikan kepercayaan lagi kepada mama dengan menghormati mama. Sebaliknya, mama juga menghargai keponakan. Yang ketiga, kepada masyarakat untuk menjaga tradisi dan mempertahankan nilai dan norma yang ada yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena menjaga kelestarian adat merupakan suatu keharusan bagi masyarakat, karena hal ini merupakan ciri khas bagi para mama untuk lebih memahami dan menyadari arti penting dan perannya agar bisa memberi dampak terhadap kelestarian adat. Dan yang terakhir, bagi generasi muda untuk lebih aktif mendalami ilmu tentang adat, mulai agar istiadat kita punya tetap terjaga keutuhannya. Terakhir, kepada pemerintah untuk mengupayakan agar adat istiadat yang selama ini sudah mulai meluntur kembali dilestarikan dengan menyuarakan semangat kembali ke negari. Sekian pembahasan saya pada hari ini. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.